Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewinta Matamanis, NIM 2405038, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Topik yang selanjutnya adalah Sistem Pengendalian Manajemen. Tujuan presentasi memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem pengendalian dalam memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajemen menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Struktur pengendalian manajemen. Sini yang pertama adalah struktur, pusat pertanggungjawaban, ukuran presentasi, pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi. Kemudian proses yang pertama adalah penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, kemudian pelaporan dan analisis. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang mengolah masukan dan menghasilkan keluaran, tetapi keluaran yang dihasilkan tidak digunakan sebagai dasar ukuran presentasi manajernya. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan usaha pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat laba, pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dengan biaya. Kemudian pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Proses pengendalian manajemen terdiri dari penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran. Berdasarkan program yang ada, disusun rencana kegiatan yang lebih operasional untuk jangka waktu yang akan datang, dikenal dengan anggaran. Organisasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan anggaran. Setiap kegiatan diukur hasilnya dan pada akhir periode kegiatan disusun laporan dan dilakukan analisis sehingga dapat diketahui prestasi pusat pertanggungjawaban. Contoh nyata pengendalian manajemen di organisasi. Perhitungan ROI. Situasi sebuah perusahaan manufaktur ingin mengevaluasi apakah investasi dalam pembelian mesin baru memberikan keuntungan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Langkah-langkah investasi awal, biaya pembelian mesin 500 juta, pendapatan tambahan yang dihasilkan 150 juta per tahun, biaya operasional tahunan untuk mesin baru 50 juta per tahun. Perhitungan ROI, pendapatan tambahan, biaya operasional atau investasi awal kali 100, kemudian 150 juta dikurang 50 juta atau 500 juta kali 100. ROI 100 juta banding 500 juta kali 100 sama dengan 20%. Analisis dengan ROI 20%, perusahaan dapat menyimpulkan bahwa investasi mesin baru menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sehingga investasi ini bisa dianggap menguntungkan. Kedua, laporan pertanggungjawaban. Situasi, manajer keuangan suatu perusahaan harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk proyek pengembangan produk baru yang dibiayai oleh Departemen RD. Laporan ini mencakup perbandingan antara anggaran yang telah disetujui dengan pengeluaran aktual. Langkah-langkah anggaran awal proyek 1 juta, pengeluaran aktual, biaya bahan baku 300 juta, biaya tenaga kerja 400 juta, biaya peralatan dan teknologi 200 juta, biaya operasional lainnya 100 juta,
Total pengeluaran aktual 1 juta, perbandingan anggaran aktual. Anggaran awal 1 triliun, pengeluaran aktual 1 triliun. Selisih artinya proyek berjalan sesuai anggaran. Analisis dalam laporan pertanggungjawaban ini, manajer R&D memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran dan memverifikasi bahwa proyek selesai dengan pengeluaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Laporan ini membantu manajemen untuk memastikan bahwa departemen tersebut bertanggung jawab dalam penggunaan dana yang telah dialokasikan. Kesimpulan, secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen adalah alat yang sangat penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek, dengan memastikan sumber daya digunakan secara optimal dan risiko diminimalkan. Rekomendasi untuk membangun komunikasi yang efektif dan sistem pengendalian yang efisien di organisasi adalah yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja yang tepat, automatisasi dan teknologi, proses evaluasi dan umpan balik yang rutin, pengendalian berbasis partisipasi, sistem pengendalian yang fleksibel, transparansi dan akuntabilitas. Sekian dan terima kasih. Kita coba lanjut ya.